Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Yang penting sehat ya Pak ya. Yang pertama gitu kan terus tetap semangat juga. Yang jelas Bapak sangat luar biasa sekali ya. Kalau misalkan yang melihat dari tugas dan lain sebagainya, Bapak tetap semangat, itu yang paling utama. Baik Pak, untuk pendampingan individu yang ketiga ini ada tema untuk pendampingannya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang pertama. Nah, fokus pendampingan untuk individu kita yang pertama itu adalah refleksi hasil survei feedback 350, mulai dari refleksi dari kepala sekolah, rekan sejawat, terus murid, pelajaran dari Bapak sendiri gitu ya. Itu yang nanti kita bicarakan, yang pertama. Terus yang kedua, diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional yang tentunya sudah Bapak pelajari juga di modul 2.2 ya Pak ya, sekarang yang sedang mulai. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil karya kedua tentang keterlaksanaan dari tahapan budget yang sebelumnya. Jadi ada tiga fokus pendampingan untuk kali ini, nanti ditambah dengan pembuatan RPP dengan 3 unsur untuk persiapan nanti pendampingan individu yang keempat. Untuk yang awal Pak, yang pertama ya Pak, selama kegiatan yang sudah berjalan 1 bulan terakhir nih Pak, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan? Terima kasih Pak. Pertama mungkin saya ucapkan dengan selamat datang lagi Pak. Ketemu lagi di Pak tugas walaupun jauh Bapak ya tepat waktu Pak. Terima kasih atas Bapak terkait dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Saya mungkin selama 1 bulan terakhir ini ya Pak ya, ini saya alhamdulillah sudah melaksanakan proses pembelajaran ya, tentunya yang sesuai dengan filosofi dari Bantaro itu pembelajaran harus berpihak pada siswa. Ya selama sebulan ini alhamdulillah saya sudah menerapkan itu ya. Kemudian saya menerapkan budaya positif, terus kemudian saya berbagi jawab, kolaborasi tentunya dengan kepala sekolah terus saya lakukan gitu ya. Kemudian 1 bulan terakhir ini saya sedang mencoba gitu ya melaksanakan merealisasikan training 2.1 itu yang RPP itu ya. Saya diferensiasi, saya coba di kelas, ternyata memang itu sangat luar biasa, antusias siswa juga sudah mulai tumbuh ya dengan metode-metode yang saya terapkan hasil daripada pembelajaran 2.1 seperti mungkin saya saya jarang memulai pembelajaran melalui video, saya sekarang mulai membawa dengan proyektor kelas gitu ya, sehingga kadang-kadang ya jujur saja pas waktu istirahat juga siswa kadang-kadang mau jadi kelas ya betul. Berarti ada perubahan yang sangat positif ya Pak ya dari yang sebelumnya. Yang bawah misalnya. Kemudian juga saya sudah melakukan indikasi apa namanya disebut dengan asesmen awal ya, asesmen awal saya dengan menggunakan bukan saya memakai itu Pak, sementara di kelas ya selain kuesioner betul Bapak saya memakai tabel emosi Pak. Oh iya, berupa gambar emosi seperti itu ya Pak. Siswa baru wah saya mungkin 1 bulan terakhir ini ya intinya saya merealisasikan titik 1 itu saya realisasikan seperti itu. Sampingan yang lain-lainnya budaya positif seperti 3S seperti itu. Itu Pak. Ya, luar biasa itu ya, dan memang
harapannya adalah dari program guru penggerak ini adanya perubahan seperti itu, terutama antusias siswa yang sebelumnya kurang itu di dalam proses pembelajaran, sekarang semakin menaik itu yang paling penting kan, yang paling utama. Dan tadi juga Bapak sudah menjelaskan bahwasanya dari mulai modul 1.1 sampai sekarang yang 2.2 gitu kan, di pembelajaran sosial emosional gitu kan, Bapak juga sudah melakukan penerapan untuk yang diferensiasi di modul yang 2.1 itu sendiri gitu kan, ditambah lagi dengan budaya positif dari 1.4 yang sudah Bapak lakukan gitu, yang jelas itu adalah hal-hal yang utama yang kita harapkan adanya perubahan dari siswa. Kenapa gitu kan? Karena memang target utamanya adalah bahwasanya terjadi perubahan di dalam sistem pembelajaran kita, Pak. Itu yang kita harapkan gitu kan dari program guru penggerak ini. Dan luar biasa Bapak sudah melaksanakan itu dan sudah melakukan itu, dan memang hal tersebut pasti banyak tantangan, banyak kendala gitu dan lain sebagainya, pastilah Pak gitu. Ya itu pastilah banyak hal yang seperti itu. Nah, dan capaiannya kan Bapak juga sudah menjelaskan ya tadi bahwasanya capaiannya itu sampai si anak semakin antusias, iya kan? Apalagi Bapak sudah melakukan asesmen awal gitu kan, anak yang pembelajaran dengan siapa yang dikelompokkan yang lebih dengan secara visual, secara audio, secara kinestetik gitu kan, dari 3 faktor itu kan berarti sudah terkelompokkan si anaknya seperti apa. Dan saya kira anak zaman sekarang itu lebih suka dengan audio video ya Pak, betul. Gitu kan. Nah bahkan Bapak tadi sudah menjelaskan juga bahwasanya untuk proses pembelajarannya sekarang lebih sering menggunakan infocus, dan itu akan membuat nyaman mereka. Yang pertama, yang jelas yang harus kita lakukan sebenarnya ini nanti akan berhubungan dengan modul 2.3 terkait dengan teknik coaching, terkait dengan bagaimana kita untuk melakukan proses pembelajaran itu seperti apa gitu kan. Coaching itu kan tidak hanya saya dengan guru gitu atau dengan kepala sekolah atau dengan ini, tapi dengan siswa pun kita kan harus memiliki teknik bagaimana nih kita melakukannya, seperti teknik stop dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang jelas Bapak sudah melakukan hal tersebut, dan saya kira apa yang sedang dipelajari oleh Bapak gitu kan, baik dari modul 1 sampai 2.2 yang sekarang itu sebenarnya sudah dilakukan pada dasarnya gitu. Cuman ada kalanya kita itu nggak tahu itu namanya apa. Sebenarnya kan seperti budaya positif 3S seperti itu. Kita kan sudah melakukan itu gitu. Cuman kemana ya? Nah, arah tujuannya kemana kita nggak pernah tahu gitu kan. Pada dasarnya seperti itu, dan memang kita sebagai pendidik itu yang pertama adalah bagaimana caranya membuat anak nyaman di dalam kelas, dan Bapak sudah melakukan itu. Sampai tadi kan ada bahasa bahwa anak itu ketika istirahat pun nggak mau istirahat, makanya masih pengen lanjut gitu kan belajarnya. Dan itu adalah nilai positif Pak, nilai positif, dan itu sangat bagus gitu. Dan hal tersebut ya mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan terus ditularkan ke rekan-rekan yang lainnya. Karena memang menurut saya pembelajaran zaman sekarang itu kalau kita cuma menulis di board, kita hanya cuma berbicara seperti ceramah seperti ini, satu monoton, yang kedua kita juga capek Pak, yang ketiganya anak ya ngantuk yang ada gitu kan, seperti itu Pak gitu. Yang jelas sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi dari evaluasi yang sebelumnya ya, sudah jelas bahwa Bapak memang sudah melakukan perubahan, sudah melaksanakan dari mulai modul 1.1 sampai 2.2 ini Pak. Yang selanjutnya terkait refleksi Pak, umpan balik 360 gitu kan ya. Berdasarkan hasil feedback dan asesmen mandiri tentang kompetensi Bapak gitu, apa yang kurang baik menurut responden Pak, dari baik itu dari kepala sekolah, baik itu dari rekan sejawat ataupun dari murid gitu Pak. Dari sekian perjalanan saya ya, dari mulai saya terus berkomunikasi, berkolaborasi terutama dengan kepala sekolah. Saya di situ banyak sekali bertanya atau meminta masukan gitu ya, masukan dari sejawat, senior atau dari kepala sekolah. Menurut kepala sekolah ya ada beberapa hal yang harus saya perbaiki ya, saya tambah gitu ya, dinaikkan kembali. Terutama mungkin saya dari kegiatan misalkan kegiatan AKG itu masih kurang artinya, namanya coba ditambah lagi seperti itu.
tanggapan siswa, tanggapan guru-guru teman sejawat sudah cukup baik, cukup baik. Hanya mungkin yang perlu diperbaiki itu kolaborasi atau dengan KG seperti itu, ada dengan apa namanya yang lainnya gitu ya, yang terkait dengan bidang pendidikan seperti itu. Baik, yang jelas sebenarnya dari refleksi ini memberi ini sangat baik menurut saya Pak. Kenapa saya katakan sangat baik? Karena yang pertama, kita sebagai pribadi itu tidak bisa menilai diri sendiri sebenarnya. Iya kan Pak? Nah pada dasarnya kita itu bisa dinilai oleh orang lain yang melihat kita, yang tahu tentang kita. Pada dasarnya seperti itu. Masukan-masukan itu sangat penting untuk kita. Seperti yang tadi Bapak sampaikan juga, bahwasanya kita membutuhkan untuk upgrade Pak. Untuk menaikkan kompetensi kita kan. Nah terkait dengan masalah kegiatan dan kolaborasi, memang kita membutuhkan kolaborasi dengan yang lain terkait dengan komunikasi dan lain sebagainya. Nah nanti Bapak di modul 2.3 itu nanti akan belajar tentang bagaimana sih kita kolaborasi dengan orang lain, bagaimana sih kita komunikasi dengan orang lain, hal apa yang sekiranya kita tidak boleh menanyakan gitu. Ada kata-kata baku yang memang tidak boleh kita lakukan. Saya sebelumnya kan di modul paket 1 itu saya pernah menyampaikan bahwasanya ini loh, kalau misalnya menggunakan kata apa atau bagaimana itu nanti jawabannya dead end gitu kan, jawabannya itu mati, dalam artian jawabannya cukup ya atau tidak. Nah itu jangan memberikan pertanyaan seperti itu. Nah itulah salah satu contoh nanti tentang teknik coaching Pak gitu kan. Teknik coaching itu adalah salah satu bentuk dari teknik manajerial yang memang sangat penting dibutuhkan gitu. Yang jelas dari model paket modul 2 dan paket modul 3 ini sangat bagus. Kalau saya sangat bagusnya kenapa? Terutama paket modul 2 ini karena di sini adalah tentang manajerial sebenarnya pada secara keseluruhan. Dan Bapak sudah melakukan dengan baik dan itu memang sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa yang terus harus dipertahankan, harus kita perbaiki ke depan. Nah, rencana kedepannya untuk Bapak semakin mengasah kompetensi Bapak gitu kan sebagai guru penggerak yang harus Bapak miliki itu apa? Mungkin rencana kedepannya saya dengan yang meningkatkan kompetensi saya dengan mengikuti misalkan kegiatan pelatihan itu rencana ke depan. Kemudian untuk rencana ke depan dalam kegiatan pembelajaran, mungkin saya akan menyusun rencana pembelajaran yang tepat gitu ya. Menyusun rencana pembelajaran yang tepat pada siswa, medianya apa, itu yang mungkin rencana yang ada di yang terbayang betul. Butuhnya medianya apa, metodenya apa, mungkin rencananya seperti itu ya, sehingga minat belajar itu semakin meningkat gitu. Jadi ya salah satunya seperti itu ya. Jadi terbayangkan tuh, oh ini metodenya harus diperbaiki, penyampaiannya harus diperbaiki. Seperti itu mungkin Pak rencana saya. Baik Pak, betul sekali dan memang kita apalagi sekarang kan di modul 2.1 ini Bapak sudah mulai fokus ke arah pembuatan RPP ya Pak. Dari mulai dengan di 2.1 tentang unsur diferensiasi, di modul 2.2 tentang kompetensi sosial emosional gitu kan. Nanti di modul 2.3 ke arah teknik coachingnya seperti apa gitu, dan termasuk budaya positifnya kan dimasukkan. Nah kalau misalkan saya melihat dari tugas Bapak yang semalam Bapak yang upload gitu kan, saya melihat dengan unsur diferensiasi dengan budaya positif yang sudah dalam itu sudah bagus Pak, ya, kan? Sudah bagus dan memang Bapak memang merencanakan untuk bagaimana nih kita kan supaya pembelajaran ini menarik ya. Karena pembelajaran itu yang pertama kan harus menarik dulu untuk anak gitu dan membuat penasaran anak. Nah ketika anak sudah nyaman, ketika anak sudah penasaran, pasti mereka akan selalu fokus, pasti mereka akan selalu mengikuti pembelajaran kita gitu kan. Sebenarnya banyak hal, banyak faktor, banyak metode yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran tersebut ya. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang terbarukan, kita dengan adanya InFocus saya kira di sini sudah, walaupun memang dari segi letak ini jauh dari kota, tapi luar biasanya di sini sudah menggunakan InFocus. Itu yang saya angkat jempol lah ya Pak untuk sekolah di sini itu kan. Makanya
ini sangat luar biasa sekali ketika misalkan metode tersebut itu digunakan. Memang anak pasti nyaman. Walaupun memang pastilah ada anak, Pak, nonton video ini, nonton itu pasti Pak, itu kan hal yang seperti wajar. Tapi nggak apa-apa Pak. Kita berikan semacam ice breaking. Ice breaking itu kan nggak harus permainan. Kita bisa saja misalkan membuat si anak itu supaya balik lagi fokus, supaya nggak terlalu jenuh, supaya nggak terlalu capek juga bagi mereka. Misalkan melihat video lucu atau video apa, nggak apa-apa Pak. Kalau saya begini yang boleh saya tambahkan ya, ketika saya coba kemarin yang pertama itu sudah saya aplikasikan coba dan yang di asistensi kebetulan saya itu sudah dicoba, saya diterapkan. Dalam pelaksanaannya itu saya betul kata Bapak, di samping ice breaking saya membuka, coba memberikan video gitu ya, bukan video dengan apa namanya video pendek. Ketika Anda silakan perhatikan video ini, nanti setelah melihat video ini kalian tuliskan gitu ya, tuliskan tokoh yang siapa yang tokoh yang baik, tokoh yang baik gitu ya. Seperti itu, jadi anak senang, padahal itu hanya selingan saja ya. Selingan, dan memang itu sebenarnya masuk ke dalam pembelajaran juga ya Pak ya. Seperti itu Pak, jadi jadi ternyata ya betul Pak. Iya. Betul, dan memang sebenarnya guru itu pada dasarnya seperti KHD kan, bahwa kita fungsinya sebagai menuntun ya Pak ya. Gitu kan, bukan untuk mendidik dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui kemampuan anak, keinginan anak itu seperti apa dari unsur diferensiasi itu sendiri, akhirnya kita mengerti, oh si anak ini pembelajaran pengennya seperti ini. Jadi penerapan metode pembelajaran itu dengan tepat gitu ya, dan itu sangat luar biasa. Dan betul memang kita bisa menyisipkan misalkan dalam bentuk video misalnya, walaupun mungkin itu bentuk videonya kartun atau pendek atau apapun itu gitu kan. Tapi di dalam itu tergantung pembelajaran juga sebenarnya. Dengan tadi Bapak, siapa karakter yang ini, itu luar biasa Pak. Dan memang secara tidak langsung kita sudah memberikan pembelajaran ke mereka, tapi dengan cara bermain Pak. Dan itu luar biasa. Dan memang harusnya pembelajaran itu jangan dibuat monoton, jangan dibuat jenuh, gitu kan. Kan dengan adanya media seperti itu sebenarnya guru juga tidak terlalu capek kalau misalnya gitu kan. Nggak harus berbicara terus kayak gini, ceramah terus, nggak harus seperti ini. Yang jelas yang seperti itu yang diharapkan untuk perkembangan ke depan. Baik Pak, yang selanjutnya nih untuk pembelajaran sosial emosional nih Pak ya, kan terdapat 5 aspek di dalamnya Pak. Apa yang sudah Bapak pelajari di modul 2.2 ini gitu kan? Ya betul Pak, terkait dengan pembelajaran sosial emosional itu ada 5 ya. Yang sudah saya terapkan pelajaran yang dilakukan dekat kolaboratif Pak. Kemudian seluruh komunitas sekolah dalam artian rekan-rekan guru juga saya ajak ya seperti ini. Saya hari kemarin ada blog juga yang aja nama saya. Kelas pas di sekolah itu kan ada guru kelas, kalau blognya juga oleh guru blog. Ketika guru blog masuk ke kelas, Pak saya juga coba mau pakai ini katanya, Pak diajarkan. Alhamdulillah, jadi saya sudah mulai menerapkan lah guru blog juga pakai media lain seperti media fokus seperti itu. Jadi saya di situ ya ini materinya kan bisa di situ tersedia semua. Betul. Seperti itu mungkin kemudian ada proses kolaborasi juga yang sudah saya lakukan ya. Mungkin anak dalam penampilan sikap positif mengenai aspek-aspek emosional seperti itu yang sudah saya lakukan. Baik Pak, memang sebenarnya di modul 2.2 ini sangat luar biasa Pak ya gitu. Jadi kita di satu sisi sebagai pendidik pun harus mengetahui tentang kondisi sosial emosional siswa kita, murid kita gitu kan. Kenapa kita harus mengetahuinya? Karena agar kita itu di dalam menerapkan pembelajaran dan lain sebagainya itu sesuai dengan keinginan mereka juga kan, seperti itu. Terus yang keduanya juga supaya tepat sasaran juga.
Dan tadi Bapak menyampaikan kolaborasi dengan rekan sejawat dan ada yang meminta seperti itu luar biasa. Dan memang harapannya itu dari calon guru penggerak atau guru penggerak itu sendiri bisa menularkan ke rekan yang lainnya. Karena kalau misalkan kita tidak bisa menularkannya ya untuk diri kita sendiri ya gimana Pak gitu kan untuk kedepannya kan intinya kan seperti itu. Yang jelas saya apresiasi apa yang sudah Bapak lakukan dan itu sangat luar biasa sekali gitu Pak ya. Sangat luar biasa terus dipertahankan dan memang ketika ada rekan sejawat yang meminta misalkan sharing seperti itu ya saya harapkan Bapak juga bisa menularkan ke rekan ya. Nah, harapan Bapak untuk kedepannya gitu kan setelah menerapkan pembelajaran sosial nasional di kelas ini seperti apa Pak gitu? Mungkin dari yang saya tahu terapkan itu tentu saja kan kita punya harapan ya. Iya. Kita membuat percakapan ini diimbangi oleh harapan-harapan itu. Mungkin harapan saya itu pembelajaran sosial emosional di kelas itu semoga terbentuknya karakter ya. Karakter didik yang pertama disesuaikan dengan visi sekolah saya gitu ya, supaya tercapai di situ ya. Iya, betul. Mungkin siswa menjadi jujur, siswa menjadi cerdas, disiplin, bertanggung jawab gitu ya. Jadi ada peduli kepada teman, terus kemudian diri dan lain sebagainya seperti itu mungkin ya, terutama karakternya ya. Iya, betul. Itu ya harapan saya gitu ya. Betul. Baik Pak, yang jelas saya sepakat dan sangat sepakat dan sependapat dengan Bapak gitu bahwasanya pendidikan zaman sekarang itu kalau yang saya analisis yang saya pelajari Pak gitu kan. Saya kebetulan tingkatan atas tingkatan SMK dan memang yang sangat dibutuhkan anak sekarang itu adalah karakter Pak. Gitu kan. Kalau saya itu Pak. Kenapa? Semakin kesini itu kan kita semakin banyak dengan gemburan teknologi luar dari luar negeri yang secara otomatis itu akan mengubah karakter anak-anak kita gitu kan, murid-murid kita. Nah, kitalah sebagai guru di sini membantu membentengi karakter negatif dari luar supaya anak itu tidak memasuki zona yang tidak seharusnya gitu kan. Dan memang betul sekali gitu kan, saya sepakat dengan Bapak juga bahwasanya pendidikan karakter itu yang berkarakter seperti itu adalah salah satunya dari pembelajaran sosial nasional itu sendiri Pak gitu. Karena di sana pun sebenarnya targetnya ujung-ujungnya adalah karakter, gimana caranya si anak itu punya karakter yang baik. Termasuk kami di SMK pun sebenarnya industri itu mencari anak itu bukan yang ahli di bidang A, B, C, bukan Pak. Bukan spesialis di bidang A, B, C, bukan. Mereka itu nggak mencari seperti itu. Yang mereka cari itu adalah yang mereka cari itu adalah kemampuan anak yang memiliki karakter yang sangat luar biasa. Iya Pak, industri itu mencari anak yang memiliki karakter yang sangat bagus, memiliki karakter yang memang dalam artian sesuai dengan kebutuhan industri Pak. Makanya kalau misalkan di tingkatan SMK itu ada yang disebut dengan sebenarnya budaya positif, cuman namanya beda. Kalau di kita disebutnya budaya kerja Pak, budaya industri namanya. Iya. Jadi ada aturan bagaimana si anak itu harus berjalan, bagaimana sampai sedetail itu Pak. Ketika anak misalkan mau nyebrang itu harus ada melakukan apa sampai seperti itu, sampai sedetail itu. Jadi itu yang disebut dengan pencetakan karakter. Kami di SMK pun melakukan hal yang seperti itu. Dan memang betul Pak, betul. Jadi dengan adanya misalkan perubahan dari tingkatan sekolah dasar seperti yang Bapak lakukan, pencetakan karakter seperti itu, ya pada dasarnya itu nanti akan mensupport kami untuk yang tingkatan SMK seperti itu. Karena kan anak ini kan nanti meneruskan pasti kan ada yang ke SMK, ada yang ke yang lain. Seperti itu Pak. Yang selanjutnya Pak, untuk keterlaksanaan tahapan belajar Pak, apa yang sudah Bapak terapkan di dalam metode belajar untuk mencerahkan perubahan pada diri Bapak Pak? Mungkin saya sudah dari diterapkannya seperti tadi saya sampaikan, saya katakan untuk memberikan kembali misi sekolah itu ya, misi sekolah saya sudah terapkan ketika dari hasil sekolah gitu ya, ketika harus ada yang berubah maka saya terapkan dengan sudah diterapkan gitu ya. Tapi ternyata ya di sekolah saya
masih cocok katanya. Tidak bisa Oke. diterapkan itu Iya. melalui penerapan bagja Ya, betul. Dan memang penerapan visi tersendiri pun kan itu sangat banyak faktor pendukungnya Pak ya. Banyak hal yang memang pendukung gitu. Ketika visi sudah dibuat tentunya gitu kan kita tinggal melaksanakan dan menyesuaikannya. Dan kalau misalkan berdasarkan hasil tahapan bagian dan dari penampilan individu yang kedua yang kemarin sebelumnya kan pada dasarnya visi di sekolah ini sudah sangat sesuai dengan visi dari guru penggerak dari Bapak sendiri kan. Dan memang tinggal melanjutkan, tinggal melaksanakan pada dasarnya seperti itu, tinggal mengembangkan seperti itu. Nah, untuk tantangannya gitu kan, tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan tahapan baca untuk mencapai visi itu seperti apa Pak tantangannya? Ya selain tantangannya itu selain hal-hal yang lain yang paling gampang itu untuk daerah KBB nah di sini kan daerah pesisir lah, pesisir yang paling utama itu waktu ya, waktu penerapannya, kemudian infrastruktur Pak. Infrastruktur itu kan sangat sekali. Jadi selain infrastruktur itu waktu tantangannya itu ya untuk menjadi waktu Pak. Pasti Pak. Waktu untuk pengembangan visi yang disusun itu seperti itu Pak. Waktu lah yang paling pokok itu untuk menuju pencapaian visinya yang kita buat melalui bagja itu gitu ya Pak. Betul. Baik Pak, dan memang di sini itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Dalam artian dengan infrastruktur yang memang keterbatasan infrastruktur seperti itu, tapi tetap masih bisa melaksanakan visi. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Dalam artian tidak berhenti. Dan itu yang paling penting. Di satu sisi kan di dalam penerapan visi itu sendiri pun kan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya infrastruktur dan tidak bisa terlepas dari faktor pendukung salah satunya mungkin dari sinyal internet dan jaringan dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh terhadap visi yang kita targetkan dan memang membutuhkan waktu pasti Pak gitu kan ya. Kenapa? Karena visi tersebut sendiri pun ya mau kita harus fleksibel dengan di lapangan itu seperti apa. Karena kondisi lapangan itu akan berbeda dengan kondisi secara teoritis gitu kan. Iya. Kecuali kalau misalkan dari segi infrastruktur di sini sudah sangat mendukung, semuanya sudah ada. Jadi itu sudah siap kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan menyerah Pak. Tidak hanya di sini Pak yang jelas. Yang jelas penerapan visi pun gitu yang bermasalah dengan waktu pun untuk daerah kota pun ada yang seperti itu Pak. Saya bermasalah dengan waktu untuk penerapannya karena memang banyak faktor yang mendukung yang harus mensupport visi tersebut. Nah, yang selanjutnya untuk apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan oleh Bapak. Ya tentu saja ya saya selalu terus mengintrospeksi diri ya, mengintrospeksi diri saya sendiri gitu. Apakah pencapaian kita itu sudah di mana gitu ya, kompetensi kita itu sudah di mana gitu. Jadi mungkin untuk memperbaiki dirinya seperti itu. Pertama saya merefleksi diri saya sendiri apakah pencapaian ini sudah benar atau tidak. Kemudian selain merefleksi diri ya merefleksikan terhadap kinerja di kelas kita gitu, pengajaran saya apakah sudah betul atau tidak memperbaikinya seperti itu Pak. Baik Pak. Memang betul sekali ya pada dasarnya kita sebagai pendidik itu tidak boleh stop sampai di sini saja, tidak boleh puas dengan pencapaian yang sekarang kita miliki. Yang jelas introspeksi diri, merefleksi dan melakukan evaluasi tentunya terhadap diri kita apa nih yang kurang gitu kan. Kita harus selalu melakukan evaluasi. Kalau misalnya di kami di tingkatan SMK disebutnya ada bahasanya itu continuous improvement Pak. Continuous improvement itu sendiri adalah perbaikan secara terus-menerus. Kita setiap hari harus selalu melakukan perbaikan diri, harus melakukan refleksi, harus melakukan evaluasi. Di dalam proses pembelajaran kita harus selalu melakukan seperti itu. Kenapa? Karena agar nanti kedepannya metode pembelajaran itu semakin baik. Karena kalau menurut saya yang namanya pembelajaran itu meskipun kita guru sebagai pendidik pun
kita harus selalu belajar. Dan yang sudah Bapak lakukan ya sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa gitu kan ya. Yang jelas saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak lakukan dengan walaupun misalkan kemarin itu kan ketika mau elaborasi Bapak kesusahan dengan sinyal gitu kan, harus mencari sampai ke kecamatan dan lain sebagainya ya. Itu adalah kalau menurut saya itu sebuah inspirasi Pak. Inspirasi. Kenapa saya inspirasi? Bagi saya karena yang pertama Bapak punya tekad, punya motivasi yang tidak menyerah Pak kalau saya gitu. Bapak melakukan segala cara agar supaya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan itu sangat luar biasa. Jarang-jarang Pak orang yang misalkan sampai seperti itu pengorbanan. Karena saya begini, ini Pak, punya misinya jangan pernah diam di zona nyaman. Gitu. Luar biasa. Tidak istirahat, udah diam. Betul. Bagus Pak. Dan memang kita harus seperti itu Pak. Kalau misalnya kita selalu berada di zona nyaman ya kita nggak akan berubah sampai kapanpun. Justru kita akan ketinggalan sama yang lain. Yang jelas saya sangat luar biasa lah ya Bapak, sangat luar biasa sekali gitu kan. Ya, tetap semangat Pak. Yang jelas sekarang sudah berada di tengah-tengah nih Pak, kita sudah berada di tengah-tengah di sudah 3 bulan yang kita lewati, kita kan tinggal 3 bulan lagi dan insya Allah di bulan November kita melaksanakan panen karya Pak. Kan sebentar lagi Pak, tinggal sekarang kan udah Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan lagi Pak, sebentar lagi selesai. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Yang jelas modul di paket modul 2, di paket modul 3 itu tidak seberat seperti yang dibayangkan di paket modul 1, terutama modul 1.4. Saya kan sebelumnya pernah menyampaikan bahwasanya modul 1.4 ini adalah modul yang paling tinggi, gitu kan. Kenapa? Karena memang di sana itu sengaja dibuat supaya mental CGP berkecamuk gitu kan dengan lain sebagainya. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan banyak yang ingin menyerah pada saat itu. Karena saking melihatnya, waduh ini puingnya minta ampun saking banyaknya. Sebenarnya pola itu di dalam LMS itu sengaja dibuat seperti itu Pak. Dinaikkan dulu, digradekan dulu Pak, di-up dulu Bapak itu posisinya CGP itu di-up dulu, dinaikkan dulu. Setelah naik, itu tinggal diisikan lagi hal yang baru, 2.1, 2.2, 3, 4 itu dan selanjutnya. Semoga Pak bisa Insya Allah yang jelas kesananya itu tidak terlalu rumit dari mulai paket modul 2 ini, mulai ke arah manajerial dan sebagainya. Iya. Bisa melalui Pak. Insya Allah Pak, tetap semangat. Nah di terakhir Pak nih saya juga harus melakukan evaluasi untuk diri saya itu. Apa yang paling menarik menurut Bapak setelah khusus kegiatan pendampingan individu yang ketiga ini gitu. Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Dari pendampingan ini ya, alhamdulillah pendampingan ini untuk saya gitu ya, terima kasih banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dari motivasi terutama dari gitu ya, dari PP motivasi saya itu juga banyak hal baru yang saya dapatkan, hal positif yang baru gitu ya dari pendampingan ini gitu yang terkait dengan pembelajaran, terkait dengan semua hal yang terkait dengan bidang pendidikan juga di situ disampaikan. Terima kasih banyak untuk Pak yang telah mendampingi dengan sabar gitu saya gitu ya. Sudah hampir setengahnya gitu. Iya, betul. Tidak terasa baru kemarin sekarang udah di tengah-tengah gitu ya Pak. Walaupun di 1.4 saya sempat drop gitu ya. Terima kasih saya ucapkan. Iya, sama-sama yang sudah mensupport saya, mendorong saya gitu dari utamanya bukan hanya di pendampingan Pak menurut saya ya, bukan saja dari pendampingan ini ya, di luar waktu juga kadang-kadang Bapak memberi support kepada saya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Yang jelas pada dasarnya saya di sini sebagai rekan Bapak, sebagai teman Bapak, sebagai pendamping gitu ya. Pada dasarnya sebuah kekuatan bagi saya juga ketika CGP-nya semangat gitu kan. Ketika CGP-nya mengalami progres, mengalami perubahan, itu adalah salah satu hal bagi saya juga, hal positif bagi saya. Itu adalah sebuah kekuatan untuk saya gitu kan. Jadi saya juga melihat dan banyak belajar dari Bapak juga, dari rekan-rekan CGP yang lain. Banyak sekali saya belajar gitu. Yang jelas pelajaran-pelajaran itu pun saya ambil yang memang ini bagus nih, kita harus seperti ini seharusnya. Pada dasarnya saya pun belajar
Saya pun belajar Pak. Jadi yang paling penting kita masuk bareng-bareng, kita sampai selesai bareng-bareng. Amin Pak. Itu Pak ya. Dan yang jelas yang paling utama lagi, saya setelah beberapa lama sampai sekarang pun gitu kan, kita yang paling utamanya sih ya, saya jadi bisa sama saudara Pak, bisa sama silaturahmi gitu kan, yang sebelumnya saya nggak kenal sama bapak sama sekali gitu kan, akhirnya saya sering kesini sampai beberapa kali gitu. Dan mohon maaf apabila misalkan saya kadang-kadang suka rewel mengingatkan gitu kan, ketika duduk ini tolong ini yang belum tugasnya dan lain sebagainya. Tapi untuk bapak saya lihat di LMS luar biasa, bapak sudah waktunya sudah cepat dan sebelum due date bahkan gitu, dan selalu paling duluan gitu kan. Saya selalu memantau Pak, saya selalu memantau setiap harinya, saya selalu melihat setiap harinya, bahkan saya melihat juga time span-nya. Bapak berapa lama belum nggak masuk nih gitu kan, ibu ini berapa lama nggak masuk, saya lihat gitu. Alhamdulillahnya kelompok kita ya, kalau saya sangat bersyukur sekali Pak, sangat bersyukurnya ya kenapa, CGP-nya bagus-bagus, baik-baik gitu kan, dan semangat-semangat dan mengerjakannya sebelum due date. Kalau misalkan saya melihat yang lain, ada sih yang CGP yang sampai overtime, sampai lebih beberapa jam, bahkan ada yang berkali-kali. Ya, ada yang seperti, dan itu menjadi track record yang kurang baik. Yang jelas, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, yang jelas semangat Pak. Yang jelas, tetap semangat dan sebentar lagi Pak. Sebentar lagi, jangan menyerah. Yang paling penting sih kalau bagi saya, jangan menyerah. Itu yang paling utama. Yang jelas kita pasti bareng-bareng gitu kan, kita saling bantu, kita saling merangkul. Kan tugas kenapa dibuat per kelompok ini, supaya kita bisa saling membantu Pak. Tujuan utama sih kalau PGP, kalau saya itu Pak, kita harus selalu bergandengan tangan, ayo kita bareng-bareng gitu kan. Kita nggak akan ninggalin Bapak, nggak bakalan, tenang. Yang jelas kita pasti bareng-bareng. Nah, yang selanjutnya Pak, untuk yang terakhir nih Pak ya, dari pelaksanaan pendampingan individu ini gitu kan, nanti ada pendampingan individu keempat Pak gitu kan ya. Nah saya meminta ke Bapak untuk menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, KSE kompetensi sosial emosional dan budaya positif, dan harapannya kalau bisa sih Bapak sebelum MOKA itu sudah bisa membuat itu. Tapi kembali lagi ke Bapaknya, kalau misalnya Pak, saya mungkin nanti karena LOKA itu tanggal 19 gitu ya, mungkin setelah LOKA Pak bagaimana? Boleh silakan Bapak kapan selesainya. Yang jelas RPP ini nanti akan digunakan untuk observasi pada pendampingan individu yang keempat Pak. Jadi pendampingan individu yang ke depan itu, yang keempat itu, nanti saya observasinya di kelas, seperti supervisi akademik, seperti itu. Jadi nanti untuk jadwalnya, untuk supervisi akademik mau kapan, mau hari apa, mau jam berapa, saya kembalikan ke Bapak. Bapak siapnya kapan? Saya menyesuaikan. Iya, berarti yang di poin 1 itu ya, RPP ya. Itu nanti observasinya kita yang menentukan karena tidak ada jadwal dari BGP. Enggak Pak, kalau misalkan untuk jadwal tetap di rentang waktunya ada gitu kan. Cuman Bapak nanti menentukan tanggalnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Karena kan Bapak kan masuk kelasnya kan kita nggak tahu gitu kan. Bapak masuk kelasnya pembelajarannya kapan, tema yang sesuainya kapan gitu kan. Jadi yang jelas itu menyesuaikan saja. Gitu dari Bapak. Berarti ini ya tema ini perlu disiapkan gitu ya. Berarti ini yang RPP-nya apakah bisa kita yang pakai yang sudah kita upload di LMS? Bagaimana? Nah, kalau yang di-upload di LMS itu Bapak kan sudah membuat yang RPP yang berdiferensiasi ya Pak ya? Iya. Dengan yang KSE juga ada. Iya kan. Nah, Bapak tinggal mengembangkan Pak, menambahkan budaya positifnya. Itu kan ya. Salah satunya kan, kalau saya lihat sih di sana sudah ada sih sebenarnya budaya positifnya. Salah satunya kan dengan mengucapkan salam dan lain sebagainya. Hal yang seperti itu kan termasuk budaya positif. Cuman jangan lupa juga Pak, untuk mencantumkan, untuk memasukkan juga tentang kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya satu kali kita ucapkan pada saat awal semester saja Pak. Betul. Nah, kita bisa mengingatkan terus ke anak kesepakatan kelas yang sudah disepakati antara Bapak dengan muridnya, seperti apa kesepakatannya. Contoh misalkan, ketika mau bertanya mereka harus mengangkat tangan. Nah, itu kita harus terus diulang-ulang. Betul Pak ya. Mungkin saya sedikit Pak terkait ini. Yang kesepakatan kelas itu kan apakah dituliskan di elemen RPP-nya gitu? Iya. Di kegiatan awal mungkin. Betul, di kegiatan awal. Mungkin setelah kita berdoa,
menyampaikan, betul. Kesepakatan kelas Ya, yang sudah disepakati di awal semester. Di situ betul. Jadi usahakan ketika kita melakukan pembelajaran itu, karena ada kalanya gini Pak, ada kalanya kan kita mungkin anak itu lupa, kita mengingatkan walaupun dipampang gitu ya. Walaupun dipampang. Iya. Walaupun dipampang, ini loh kita ingatkan nih kesepakatan kelas gini gitu kan. Jadi kalau misalnya mau bertanya ini harus mengangkat tangan dan lain sebagainya. Kalau misalkan mau ke toilet harus mengangkat tangan, bilang dulu, izin dulu. Itu kan salah satu hal budaya positif Pak. Dan itu adalah pencetakan untuk karakter ke arah disiplin juga Pak. Karena itu dibutuhkan untuk nanti mereka ketika mereka bekerja dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi pada dasarnya Bapak juga kan sudah membuat RPP yang berdiferensiasi dengan yang KSE gitu kan, yang menambahkan budaya positifnya. Kalau saya lihat sih sudah ada beberapa bagian yang masuk ke dalam budaya positif di sana. Dan tinggal ditambahkan poinnya. Betul. Kita menjelaskan tentang kesepakatan. Iya, betul. Kemudian bisa ditambahkan yang emosi itu identifikasi dari siswa gitu ya. Betul, seperti itu. Profil pelajar Pancasila kan seperti apa kan itu bisa dimasukkan juga. Yang sementara ini dari kelompok kita yang sudah memasukkan, yang sudah selesai RPP-nya itu Bu Maya dengan Bu Emma itu sudah selesai. Sudah selesai. Dan sudah saya lihat. Yang gini ya. Iya. Ini kan tidak unsur. Tidak dimasukkan ke LMS kan? Enggak Pak. Enggak. Ini nanti sebagai bukti aksi nyata untuk nanti di pertemuan aksi nyata ini nanti dilakukan di PI 4. Gitu, aksi nyata ini. Jadi nanti berupa video dan lain sebagainya itu sebagai bukti pembelajaran di kelas. Berarti ketika saya itu yang sudah membuat RPP ini, apakah kan ini tidak di upload kan ya? Asistensi ke Bapak? Iya, asistensi ke saya. Jadi nanti Bapak mengirimkan filenya saja ke saya. Nanti saya koreksi, saya lihat, gitu kan, saya revisi, misalkan ada yang kurang ditambahkan atau dan lain sebagainya, saya lihat dulu. Nanti saya kembalikan lagi ke Bapak. Udah oke Pak, yang ini nanti RPP-nya untuk P4 ini yang dipakai. Gitu. Nah, tapi Bapak harus menyesuaikan juga dengan temanya Pak, untuk nanti bulan besok itu sesuai nggak? Gitu. Cocok nggak pembelajarannya? Jadi jangan sampai pembelajaran udah kelewat, itu belum lagi gitu kan? Itu Pak. Seperti contoh yang saya kan yang sekarang saya pakai tema berapa? Oke. Kalau kurikulum merdeka kan kebetulan udah mereka sudah Pak dan bab gitu ya, tidak ada ininya ya, tidak ada temanya. Masih B berarti ya? Masih B seperti itu kan. Kemudian saya di sini kan BSD itu ya, ya betul. Kebetulan saya pas banget. Iya, jadi kan pas, jadi cocok banget, betul. Betul, jadi pas di kurikulum merdeka fase B, di sana juga kan saya sudah melihat sudah ada elemennya, sudah ada RPP-nya juga, sudah ada PP-nya kan, sudah tercantum kan semuanya di sana. Yang jelas tinggal pengembangan saja Pak, pengembangan untuk memasukkan budaya-budaya positif yang belum termasuk ke dalam RPP tersebut. Nanti kalau sudah selesai, filenya dikirimkan saja ke saya, nanti saya lihat dulu gitu kan seperti apa gitu kan, nanti saya balikin apa yang kurangnya, apa yang harus di ininya gitu kan, seperti itu Pak. Begitu Pak. Jadi untuk pendampingan individu nanti sempat itu nanti pelaksanaannya adalah observasi di dalam kelas, itu kan selama 2 kali 45 menit 2 jam pelajaran. Kalau digambarkan seperti supervisi lah Pak, supervisi biasa seperti itu. Jadi nanti saya posisinya hanya melihat pada saat pembelajaran itu sudah sesuai tidak dengan RPP yang sudah dibuat dari mulai kegiatan awal. Betul, dari awal sampai evaluasi. Begitu Pak, ada yang ditanyakan dulu Pak sebelum kita akhiri? Ya mungkin sih kayaknya sudah cukup lah. Sudah cukup Pak. Oke. Terakhir mungkin saya juga sama-sama Pak. Gamblang menjelaskan kepada saya terkait dengan dari awal. Juga memang itu yang membuat kendala itu saya suka sharing juga sama guru-guru di sini terkait dengan pembuatan ini. Ini karena ini ya hal yang baru betul hal yang baru ya, menambahkan KSE kan segitu kan, dan di awal-awal kan kemudian saya baru memegang kurikulum merdeka. Awalnya saya di kelas 5, jadi kurikulum masih 13, kemudian karena dia baru kemarin saya sama sekolah ya ditugaskan untuk kurikulum merdeka. Terima
pasti ya saya sudah ada gambaran yang Bapak jelaskan seperti itu. Betul. Terima kasih. Mungkin itu Pak. Iya. Baik Pak, sebenarnya perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu sebenarnya pada dasarnya sama Pak. Cuma beda nama-namanya aja. Contoh misalkan seperti elemen. Elemen kan itu kan sebenarnya kan semacam silabus Pak. Iya. Terus ada ATP, alur tujuan pembelajaran, itu kan KIKD dan lain sebagainya. Kalau kurikulum cuma lupa nama. Pada dasarnya seperti itu. Cuma yang membedakan itu, kalau misalkan kurikulum Merdeka itu lebih berpihak terhadap murid Pak. Jadi posisi guru itu kita sebagai penuntut. Dan proses pembelajaran itu bukan pembelajaran yang monoton dalam artian kita bisa melakukan pembelajaran di mana saja sesuai dengan tema yang mau kita sampaikan terhadap anak. Contoh misalkan tema tentang lingkungan hidup, tentang pohon misalkan, yang tema apa ya? Tentang pohon-pohon seperti itu. Si anak pembelajarannya itu bisa dilakukan di luar Pak. Dengan melihat pohon-pohon, misalkan lihat batang pohonnya dipatahkan atau bagi silakan mereka mengeksplor. Jadi kurikulum Merdeka itu kalau menurut saya lebih enak kalau menurut saya dibandingkan dengan kurikulum 2013. Jadi si anak yang kita gali, kita menggali anak potensinya itu seperti apa, mereka maunya seperti apa. Pada dasarnya hal yang seperti itulah yang harus kita lakukan membantu. Ya Bapak ya sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sini ya kan ya. Pada dasarnya hal tersebut adalah sangat positif gitu. Ada satu CGP yang memang belum menerapkan kurikulum Merdeka Pak. Masih kurikulum 2013. Bingung. Saya belum menerapkan kurikulum Merdeka ini bagaimana? Kelas 5 Pak. Kelas 5 belum ya Pak? Belum, masih. Nah, itu kan saya masih kurikulum 2013. Terus harus bagaimana membuat ini? Ibu, kalau untuk misalkan ibu penerapannya kurikulum 2013 ya sudah terapkan kurikulum itu dengan ditambahkan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, KSS seperti apa, budaya positif seperti apa. Toh itu sebenarnya sama. Pada dasarnya di RPP yang sudah kita buat itu sudah ada mencakup hal yang seperti itu. Cuma kita belum tahu namanya itu apa. Sebenarnya itu gitu. Namanya saja. Padahal kalau misalnya kita udah ada semua gitu kan. Sebenarnya seperti yang RPP demonstrasi kontekstual yang sudah Bapak upload. Itu sudah ada budaya positifnya juga Pak. Bapak nanti tinggal highlight aja. Kasih penambahan misalkan ini budaya positifnya ini gitu kan. Seperti itu. Ya. Jelas, saya ucapkan terima kasih juga Pak untuk Bapak gitu ya. Pada dasarnya mohon maaf kalau misalkan saya rewel Pak, kadang-kadang mengingatkan ini tugas Pak, ini gitu yang jelas itu untuk kebaikan kita semua, kebaikan Bapak juga gitu. Pertama yang jelas Bapak sangat luar biasa gitu kan, saya melihat nilai-nilainya juga, progres-progresnya juga semakin sini Bapak semakin bagus. Semakin bagus Pak Alhamdulillah. Dan sekali lagi kita tinggal sebentar lagi sampai ke panen karya gitu kan ya. Nah, saya juga dengan rekan yang lain satu kelompok dengan Bapak juga saya sudah ngobrol tentang persiapan untuk panen karya. Iya Pak, walaupun memang bulan November masih jauh, tapi kita nggak akan kerasa sebenarnya. Kita coba persiapan panen karya, kita mau mengambil temanya apa. Nah, temanya dari CGP-nya dulu, temanya nanti mau seperti apa, nanti ada tema kelompok juga. Saya kemarin sudah ngobrol dengan Pak Didi, dengan Bu Emma, dengan Bu Maya, dengan Bu Novi juga sudah berbicara terkait dengan tema-tema nanti. Dan itu jadi rancangan dari sekarang kan itu kan harus dipersiapkan. Iya Pak. Salah satu contohnya mungkin kalau misalnya untuk yang di Bu Maya karena sama dengan Bapak di kelas 4. Ada pelajaran tentang P5 ya Pak ya kalau nggak salah. Nah, di dalam P5 itu sendiri kan anak membuat karya-karya seperti itu ya Pak ya. Ada. Nah, karya-karya itulah bisa kita gunakan untuk nanti panen karya. Bisa ditampilkan nanti di stand-stand. Karena nanti berarti angka penerapan itu ada 25 stand. Karena tergantung jumlah PP-nya. PP-nya kan ada 25 berarti 25 stand. Banyak sekali. Ya berarti nanti dari misalkan contoh ya dari kelas 4 misalkan dari P5 bisa. Jadi kan produk tersebut kan nggak bisa serta-merta misalkan besok mau panen kali kita mau buat sekarang mendadak misalkan seperti itu kan repot. Tapi kalau misalkan kita sudah menyiapkan kita mau menampilkan ini aja ini anak hasil karya anak nih gitu kan, si anak membuat ini misalkan membuat produk ini mau membuat apa gitu sesuai dengan metode pembelajaran yang ada di yang sudah Bapak belajar gitu kan.
itu Pak, termasuk dokumentasi foto-foto itu bisa ditampilkan nanti di stand-standnya. Ya, ya. Jadi dari SDN 4 Cipta gitu kan, dari SDN 2 Karwangi misalkan dan lain sebagainya gitu kan. Gitu Pak. Jadi kemarin saya sudah ngobrol juga dengan Pak Didi. Pak Didi nanti membuatnya itu lebih ke arah untuk yang kelompoknya, lebih ke arah temanya itu tentang penggunaan teknologi gitu kan, penggunaan aplikasi gitu. Kemarin sempat ngobrol dengan saya juga tentang penggunaan aplikasi untuk pengelolaan keuangan, karena kebetulan Pak Didi akuntansi ya. Akuntansi pengelolaan keuangan yang otomatis Pak coba buat kayak gini, kayaknya itu belum ada deh gitu kan. Nah, hal yang itu yang bisa dilakukan. Nah, gitu. Jadi kenapa saya berbicara dari sekarang, mungkin ada sih yang lain yang kadang-kadang berbicara sih jauh kayaknya akan panen kalian lagi. Iya betul, masih jauh. 3 bulan itu nggak kerasa kalau menurut saya. Kalau misalkan kita nggak mempersiapkan dari sekarang ya kita nanti kerepotan nanti. Banyak yang harus kita lakukan. Yang jelas saya membicarakan ini sekarang supaya Bapak tidak kerepotan nantinya. Iya Pak. Ya, jadi itu Pak. Ada lagi Pak yang mau tanyakan? Cukup gampang. Insya Allah mungkin yang Bapak sampaikan juga Bapak pahami. Kemudian dia mungkin untuk perencanaan ya saya sudah tambahkan. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Mohon maaf kalau misalkan saya sering kesini gitu ya. Karena memang kita tugas juga. Yang paling penting kita selalu sehat selalu Pak gitu, dan tetap semangat. Dari pendampingan individu ini gitu kan, yang ketiga ini saya tunggu nanti APP-nya yang Bapak buat untuk nanti pendampingan yang keempat nanti gitu kan. Saya ya Insya Allah Bapak bisa, saya yakin Bapak pasti bisa. Saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf Pak, saya tutup dulu kepada saya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.